Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah terjadi setahun lebih, sektor pertanian terbukti mampu tetap menggeliat. Bercermin dari kondisi tersebut dengan spirit Nangun Satkerti Loka Bali. Sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, petani di Selemadak Timur mendukung ajaknya kembali sektor pertanian. Pelatihan dan sosialisasi kedaulatan pangan beras di Kabupaten Tabanan saat ini diselenggarakan di Kecamatan Selemadak Timur. Kegiatan dihadiri oleh penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Wayan Artenaya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua YDN Satria Narada, ada 3 orang pemakalah yakni Insinyur Imade Mega Ajnana MP, Imade Sandi, dan Putra Sedana yang memberikan materi pelatihan pembuatan pupuk biodinamik 500. Camat Selemadak Timur Iputu Agus Hendra Manik mengatakan siap mewujudkan kedaulatan pangan Kabupaten Tabanan, salah satunya melalui mengajakkan kembali Darmo Pemaculan melalui sistem biodinamik 500 yang diinisiasi oleh Yayasan Dharma Narada. Terima kasih. Kami dari pemerintah kecamatan barang tentu sangat mensupport sekali, sangat senang sekali karena terlepas dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, ini pandemi ini dimunculkan lagi hal-hal yang sangat menarik sekali, yang sangat kita butuhkan dari masyarakat sendiri gitu. Dan kebetulan yayasan ini kita diajak bekerja sama, kita dilatih. Terima kasih sekali bahwa hari ini bagaimana memfungsikan, betul-betul memfungsikan bagaimana ajaknya dulu pertanian di wilayah kita, terutama terkhusus kita berbicara di wilayah Tabanan. Kalau Darmo Pemaculan dengan Pekaseh berarti memang satu kesatuan gitu Pak ya? Iya, kalau Darmo Pemaculan sesuai dengan mungkin kalau kita mungkin bahasanya lebih tatul ya, kita berbahasa tatul itu kan nomor 1. Di zamannya dulu itu kan nomor 1. Sementara itu penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Wayan Artenaya mengungkapkan saat ini pertanian di Kabupaten Tabanan sudah mengarah ke organik dan program tersebut sudah dimulai sejak 2014 lalu. Kedepannya sistem biodinamik ini sangat tepat dikembangkan di Selemadak Timur dengan harapan mewujudkan pangan organik. Karena di Tabanan ini kan sudah mengarah ke pertanian organik katanya. Sementara ini sedang dilaksanakan pertanian ramah lingkungan. Nah, nanti arahnya menuju organik semua. Itu program itu udah lama Ini kira-kira dimulai tahun 2014 sudah mulai berlangsung, terus di sawah nanti. Tapi kalau di pertanian kering, artinya di hortikultura sudah dari dulu ada yang melaksanakan pertanian organik itu. Kalau di padi tahun itu mulai. Ada sebak-sebak yang sudah dapat 3 kali program pertanian ramah lingkungan. Salah satu narasumber Iwayan Putra Sedana mengungkapkan, petani saat ini membutuhkan pendampingan dalam mengarahkan petani ke pertanian organik. Petani harus benar-benar didampingi sehingga mendapatkan manfaat dari pertanian organik. Kebutuhan petani dengan minimnya pengetahuan mereka dan pendampingan yang kurang di lapangan sehingga produk pangan sehat ini akan terbatas. Sedangkan penggunanya akan banyak, kan begitu. Kebutuhan banyak, pelakunya sedikit. Nah, dengan kemudahan dari sistem biodinamik niki, ya dengan sistem tanduk dan kohe yang digabungkan akan menggunakan meminimalis kebutuhan lain. Misalnya pupuk dia bisa akan berkurang, pupuk kimia itu akan menurun penggunaannya. Di situ terbantunya. Salah satu peserta pelatihan mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka menjaga kedaulatan pangan. Khusus biodinamik 500, pihaknya sangat antusias akan mencoba menerapkan hal tersebut karena dinilai sangat efisien dari segi biaya dan juga bahan yang dibutuhkan sangat ramah lingkungan. Kalau dari segi bahan memang lebih efisien ini. Makanya kami penting ini perlu kami laksanakan ini. Kita praktekkan. Nah, yang dulu setelah kami praktekkan itu kan komposnya tai sapi, termasuk kucingnya itu juga kita gunakan, termasuk kucing kita juga kita implementasi juga. Tetapi implementasinya dengan produk ini.
Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan biodinamik 500 terkait cara pengaplikasiannya oleh narasumber. Kegiatan diikuti oleh peserta yang merupakan pekaseh dengan sangat antusias. Kegiatan juga diisi dengan pemberian bibit kelor dan toyo pance amerta Bali kepada peserta pelatihan. Desak Aryani, Bali TV.